Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baiklah, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami karakteristik perusahaan dagang. Yang kedua, peserta didik dapat memahami transaksi perusahaan dagang. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi akun-akun perusahaan dagang. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum kita mempelajari tentang karakteristik perusahaan dagang, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama adalah usaha yang dilakukan adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Bisa di sini adalah membeli barang dagangan itu bisa dilakukan secara cash maupun secara kredit. Pun demikian, pada waktu menjualnya kembali kepada pelanggan, itu bisa dilakukan secara cash maupun secara kredit. Yang kedua adalah kegiatan akuntansinya. Kegiatan akuntansinya itu meliputi yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nah, akun di sini ini berkaitan dengan pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, ada perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu ada rumusnya, yaitu harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, itu ketemu harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah menghitung persediaan barang dagangan. Selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi, dapat menggunakan bentuk single step langsung dan multi step atau bertahap. Jadi modelnya single step ini adalah secara langsung. Jadi tidak ada poin-poin tertentu. Kalau multiple step itu bertahap, jadi terperinci laporannya. Transaksi perusahaan dagang. Nah, di sini ada contoh bukti transaksi perusahaan dagang. Ini bentuknya adalah kwitansi. Nah, di dalam transaksi perusahaan dagang itu yang harus ada adalah syarat pembayarannya. Contoh syarat pembayarannya itu gimana? Contohnya misalnya adalah N/30. Atau bisa juga contohnya 2/10
N/30. Itu artinya apa? Artinya kalau pembeli itu bisa melunasi utangnya kurang dari 10 hari dari jatuh tempo pelunasan, itu akan mendapat potongan 2%. Itu salah satu contoh daripada syarat pembayaran. Yang kedua adalah syarat penyerahan. Syarat penyerahan itu ada 2, yaitu dilakukan dengan FOB destination dan FOB shipping point. FOB destination itu artinya apa? Yaitu pembeli sama sekali tidak dikenakan biaya transportasi untuk membawa pulang barang dagangannya. Sebaliknya, yang syarat penyerahannya pakai FOB shipping point itu pembeli dikenakan biaya ongkos kirim. Jadi penjualnya sama sekali tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dibebankan kepada pembeli. Terus yang ketiga itu ada rabat pada perusahaan dagang. Tadi sudah Ibu bicarakan tadi. Misalnya syaratnya 2/10 N/30. Jadi itu kalau pembeli itu bisa melunasi hutangnya dari jatuh tempo, yaitu 10 hari dari jatuh tempo tadi, akan mendapat diskon 2%. Seandainya ini ada syarat pembayarannya seperti contoh tadi. Yang keempat adalah ada transaksi perusahaan dagang. Transaksinya nanti ada beberapa macam, disebutkan berikutnya. Yang kelima adalah ada persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu dihitung dengan 2 cara, yaitu dengan metode periodik dan perpetual. Kalau periodik itu ngitungnya stok barang di gudang itu dihitung setiap 1 periode sekali. Pun sebaliknya, kalau pakai metode perpetual itu ngitung stok barang di gudang itu setiap ada transaksi atau siap terjadi transaksi. Selanjutnya adalah akun-akun perusahaan dagang. Akun-akun perusahaan dagang, yang pertama adalah akun persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagangan ini berkaitan dengan pembelian barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, yang kedua adalah akun pembelian. Pembelian di sini ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang
yang telah dibeli tetapi dikembalikan karena barang itu rusak atau cacat atau mungkin tidak sesuai dengan yang diminta. Terus, akun potongan pembelian. Nah, di sini ini terjadi karena ada potongan pembelian. Karena apa? Jika pembeli ini membayar harga barang yang dibelinya tersebut dalam jangka waktu potongan. Jadi potongan pembelian ini dipengaruhi oleh syarat pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Berikutnya, akun beban angkut pembelian. Ini beban yang harus ditanggung oleh pembeli pada saat pembelian barang dagangan dilakukan. Nah, berikutnya ada akun penjualan. Ini untuk mencatat penjualan barang dagang, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Akun retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, di sini hubungannya adalah dengan pengembalian barang yang telah dijual tetapi dikembalikan oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau mungkin barang tersebut rusak atau cacat. Yang terakhir tentang akun potongan penjualan. Ini berkaitan dengan adanya potongan penjualan. Dan ini terjadi jika pelanggan atau pembeli itu membayar harga barang yang dibelinya dalam jangka waktu potongan. Dan potongan penjualan ini dipengaruhi oleh syarat pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Tahap pencatatan. Tahap pencatatannya nanti ada seperti ini. Tahap pencatatannya ada transaksi. Ada transaksi, jadi ada bukti transaksi. Misalnya ada nota, ada kwitansi, ada faktur dan lain sebagainya. Setelah ada transaksi, kemudian ke jurnal khusus dan di jurnal umum. Jurnal khusus meliputi pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Setelah di jurnal khusus, kemudian dibuat buku besar, lanjut ke neraca saldo, terus buat kertas kerja. Baiklah, kita bicarakan satu-satu. Setelah tadi ada transaksi, ada bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu kita analisis mana-mana yang transaksi masuk jurnal khusus atau masuk ke
jurnal umum. Nah, yang masuk ke dalam jurnal khusus nanti dibagi, dianalisis. Apakah masuk dalam jurnal pembelian? Apakah jurnal pengeluaran kas? Jurnal penjualan? Atau ke jurnal penerimaan kas? Nah, di sini yang masuk ke jurnal pembelian itu adalah transaksi pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Yang kedua adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini, jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat khusus transaksi pembayaran tunai atau kredit. Yang ketiga adalah jurnal penjualan. Ini digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Terus, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Setelah tadi yang bukti transaksi masuk ke dalam jurnal khusus, kemudian mungkin ada transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus, kita masukkan ke dalam jurnal umum, ya. Jadi jurnal umum itu kegunaannya adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Misalnya apa? Nama akun yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Contohnya adalah retur pembelian. Yang kedua, retur penjualan. Nah, itu salah satu contoh nama akun yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus dan harus dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, setelah membuat jurnal khusus, terus kemana? Terus kita catat ke dalam posting buku besar. Artinya apa? Posting buku besar itu memindahkan saldo-saldo yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum. Itu. Setelah itu ke buku besar. Langkah selanjutnya adalah ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo di buku besar. Jadi setelah ada saldo-saldo ketemu terakhir di buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo. Setelah ke neraca saldo, langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Ini terdiri dari 10 kolom. Ya, ada 10 kolom. Yang terdiri dari
kolom yang pertama itu nomor akun. Ya. Terus sebelahnya adalah nama akun. 1, 2. Terus kemudian kolom yang berikutnya adalah neraca saldo. Terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Sebelahnya lagi ada 2 kolom jurnal penyesuaian, terdiri dari debit dan kredit. Sebelahnya lagi adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Itu terdiri dari juga 2 kolom debit dan kredit. Terus kolom yang berikutnya adalah ikhtisar laba rugi. Ini juga terdiri dari debit dan kredit. Yang terakhir 2 kolom yaitu neraca. Itu terdiri dari 2 kolom debit dan kredit. Nah, di sini tujuannya membuat kertas kerja itu adalah untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Tuh ya. Ini pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Tadi sudah kita bicarakan pada slide yang di atas. Jadi jurnal khusus ada 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Sekarang ke pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan buku besar utama. Tuh. Ya. Buku besar pembantu itu adalah fungsinya sebagai tempat perhitungan perubahan dari akun tertentu. Jadi tujuan buku besar pembantu itu adalah sebagai tempat perhitungan perubahan dari bagian akun tertentu atau untuk memberi keterangan mengenai jenis aset atau kewajiban. Nah, buku besar pembantu itu bentuknya ada 2. Jadi bentuknya skontro dan stafel. Skontro itu yang bagaimana? Skontro itu yang bentuknya adalah menyamping. Terus yang stafel itu yang bagaimana? Bentuknya stafel itu yang panjang memanjang ke bawah. Itu ya. Terus kemudian buku besar pembantu itu ada 3 macam. Yang pertama, buku besar pembantu utang dagang. Yang kedua, buku besar pembantu piutang dagang. Dan yang ketiga adalah buku besar pembantu persediaan barang dagang. Kita bicarakan satu-satu tadi yang macam-macam buku besar tadi. Yang pertama, buku besar pembantu utang dagang ini digunakan untuk mencatat bertambah dan berkurangnya masing-masing utang. Jadi pada akhir periode itu disusun daftar saldo
utang. Ya. Yang kedua, yang buku besar pembantu piutang dagang. Nah, ini digunakan untuk mencatat bertambah atau berkurangnya piutang dari masing-masing debitur. Yang ketiga, buku besar pembantu persediaan barang dagangan. Nah, ini digunakan untuk mencatat rincian persediaan barang dagang menurut nama-nama jenisnya. Tuh ya. Sekarang buku besar utama atau general ledger. Itu apa? Buku besar utama itu yaitu kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Sumber utamanya yang dicatat di buku besar utama itu adalah jurnal yang dikerjakan sebelumnya. Ya, gitu. Kemudian prosedur posting ke dalam jurnal, ke dalam buku besar utama itu bagaimana? Yang pertama adalah kolom tanggal diisi akhir bulan. Yang kedua, kolom keterangan diisi tanda strip. Yang kolom ref itu diisi nomor halaman jurnal khusus. Yang keempat, kolom saldo itu diisi selisih jumlah debit atau kredit atau penambahan debit dengan debit atau kredit dengan kredit. Nah, ini bentuknya buku besar utama itu. Jadi seperti tadi, yang pojok kanan atas itu ditulisi nomor akunnya berapa. Kemudian yang di pojok kiri atas itu nama akun. Di kolom pertama tanggal itu diisi untuk tanggal transaksi. Yang kolom kedua itu diisi jenis transaksinya apa. Yang kolom ketiga ref itu nomor buku besar pembantu. Yang keempat itu dicatat akun yang di debit, 5 akun yang di kredit. Yang keenam adalah mencatat sifat dan selisih debit dan kredit. Terus kolom yang ketujuh ini untuk mencatat saldo akhir. Tuh. Berikutnya adalah tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran adalah membuat neraca saldo. Sebelum membuat neraca saldo, kita harus tahu dulu apa pengertian daripada neraca saldo. Neraca saldo itu adalah kumpulan saldo-saldo dari buku besar yang merupakan hasil pemindahan dari jurnal ke buku besar dan dibuat pada akhir periode. Gitu ya. Kemudian manfaatnya apa membuat neraca saldo?
Manfaatnya itu adalah yang pertama, menunjukkan ringkasan akun-akun buku besar, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk mengadakan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar. Itu. Setelah kita membicarakan tentang pengertiannya, manfaatnya, sekarang bentuknya neraca saldo itu seperti itu. Nah, yang kolom pertama, nomor akun. Ini diisi nomor akun. Akunnya apa? Terus kolom yang kedua adalah nama akun. Nama akun itu diisi dengan nama akun secara berurutan sesuai urutan yang direncanakan. Kolom debit dan kolom kredit ini diisi dengan jumlah saldo yang didebit ataupun yang dikredit. Itu tadi. Setelah kita membuat neraca saldo, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian, ya, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan akun real dan nominal agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Akun real itu yang bagaimana? Akun real itu akun-akun yang terdapat di neraca. Sedangkan akun nominal itu akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi. Ya. Kalau akun real itu terdiri dari harta, utang modal. Kalau akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya harus tahu fungsinya apa membuat jurnal penyesuaian. Itu adalah untuk menutupi kelemahan pencatatan neraca saldo. Ya. Setelah kita membicarakan tentang fungsi dan pengertian, nah sekarang kita buat jurnal penyesuaian. Apa aja yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, jurnalnya gimana? Kalau menyesuaikan persediaan barang dagang awal dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, yang didebet adalah ikhtisar laba rugi, yang dikredit adalah persediaan barang dagangan. Sebaliknya, kalau membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang akhir, itu berarti apa? Yang didebet itu adalah persediaan barang dagangan,
yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ini contohnya membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi pada waktu awal dan akhir. Lihat seperti ini jurnalnya. Ya. Terus yang kedua, membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, jurnalnya bagaimana? Kalau membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan pada waktu awal dengan pendekatan harga pokok penjualan, itu berarti yang didebet itu adalah harga pokok penjualan, yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Sebaliknya, kalau membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan pada waktu akhir dengan pendekatan harga pokok penjualan, bagaimana membuat jurnalnya? Yaitu tadi, persediaan barang dagangannya itu di debit, yang dikredit itu adalah harga pokok penjualan. Nah, ini contohnya membuat harga pokok penjualan, membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan awal dengan pendekatan harga pokok penjualan pada waktu awal dan di akhir. Ini salah satu contohnya. Jadi mungkin yang awal itu harga pokoknya yang didebet, yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Sebaliknya, kalau akhir ya persediaan barang dagangnya yang didebet dan yang dikredit adalah harga pokok penjualan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian persediaan barang untuk sistem perpetual. Perpetual itu yang bagaimana? Yaitu mencatatnya itu setiap terjadi transaksi. Nah, ini setiap terjadi transaksi, misalnya produk X. Nah, ini pada kolom tanggal. Pencatatannya ini menggunakan inventory card atau kartu persediaan. Nah, adalah ada tanggalnya, pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan. Nah, ini dicatat setiap ada terjadi transaksi. Misalnya saja ini contohnya tanggal Juli itu ya. Ini ada persediaan. Persediaannya adalah 100. Unitnya 19.000. Dikalikan berarti 1.900.000. Kemudian tanggal 4 itu ada harga pokok penjualannya ada 60, kosnya 19.000, dikalikan ada 1.140.000. Berarti persediaannya bagaimana? Jadi persediaannya 100 dikurangi 60 ketemu 40, dikalikan unitnya tetap 19.000, jadi jumlahnya ada 7.600.000. Kemudian tanggal 10 itu ada pembelian barang, otomatis pembelian barang itu menambah di persediaan, ya.
itu tadi. Nah, ada penambahan pembelian dan sampai dengan totalnya ini ya, totalnya ada 2.300.000. Setelah itu jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Contoh-contoh akun-akun yang perlu untuk di jurnal penyesuaian, misalnya apa? Ada akun perlengkapan, ada akun beban yang harus dibayar, ada akun pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Ini adalah contoh daripada membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi yang lainnya. Nih, tadi beban sewa yang didebet, terus yang dikredit sewa dibayar di muka. Terus ada beban perlengkapan, yang dikredit adalah perlengkapan. Terus ada beban penyusutan. Terus kemudian yang dikredit adalah akumulasi penyusutan. Ada akun asuransi dibayar di muka. Yang dikredit apa? Beban asuransi. Terus kemudian ada beban gaji dan hutang gaji. Ini adalah untuk transaksi gaji yang belum dibayar. Biasanya zona penyesuaiannya adalah beban gaji dan hutang gaji. Selanjutnya ini contoh dari piutang, jasa dekorasi dan pendapatan dekorasi. Ini adalah contoh daripada piutang yang belum dibayar. Ya, ini salah satu contoh saja dalam membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi selain persediaan barang dagangan. Berikutnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Ini biasanya ada dalam laporan laba rugi ya. Nah, di sini dibuat dengan dua model atau dua jenis, yaitu secara single step dan multiple step. Bedanya apa single step dan multi step? Kalau single step itu lebih ringkas, ya, lebih ringkas dalam membuat laporannya. Sebaliknya kalau multiple step itu membuat laporannya itu lebih terperinci dan lebih lengkap, gitu. Setelah ikhtisar laba rugi, yaitu adalah membuat tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporannya adalah yang pertama ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu nyarinya dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, bagaimana caranya menentukan pembelian bersih?
Biasanya kalau persediaan awal dan akhir itu sudah diketahui, tetapi yang pembelian bersih itu belum diketahui. Itu bagaimana caranya? Caranya itu adalah pembeliannya ditambah biaya ongkos kirim. Nah, ditambah biaya ongkos kirim, dikurangi retur pembelian, ditambah potongan pembelian. Nah, itu ketemu caranya mencari pembelian bersih. Setelah kita menentukan harga pokok penjualan, selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi. Dalam membuat laporan laba rugi, ya, itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah penjualan. Penjualan bersih. Ya, penjualan bersih itu ditentukan dari mana? Ya, penjualan dikurangi dengan retur penjualan, potongan penjualan, ketemu penjualan bersih. Baru selanjutnya apa? Mencari harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualannya dari mana? Yaitu dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Setelah itu baru apa? Dikurangkan beban-beban. Beban-beban ketemu, kemudian ketemu laba kotor. Baru setelah itu ada pajak. Nah, dikurangi dengan pajak, ketemu akhirnya apa? Laba bersih, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, selanjutnya adalah apa? Membuat laporan perubahan modal. Perubahan modal, dalam laporan perubahan modal itu isinya apa? Yaitu modal awal ditambah laba dikurangi rugi ketemu modal akhir. Nah, bagaimana kalau laporan itu mengalami kerugian dalam laporan laba rugi? Ya, tinggal modal awal dikurangi rugi dikurangi prive ketemu modal akhir. Terus membuat neraca atau apa ini? Neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini terdiri dari apa? Harta, utang, dan modal. Harta itu dicatat di kolom aktiva, utang plus modal itu dicatat di kolom pasiva. Dalam membuat laporan neraca antara sisi aktiva dan pasiva itu harus balance atau sama. Seandainya nanti ketemunya tidak sama atau tidak balance, makanya harus ditelusuri dari awal. Itu belum benar laporannya. Setelah itu, membuat neraca adalah membuat apa? Laporan arus kas. Dalam membuat laporan arus kas, itu isinya adalah kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, itu harus tahu ketiga kegiatan itu harus diisikan di laporan arus kas, yaitu tadi kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan.
Setelah membuat laporan arus kas, yaitu membuat jurnal penutup. Nah, fungsinya apa? Membuat jurnal penutup itu untuk mengenolkan akun nominal atau sementara dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi yang dibuat pada akhir periode. Nah, sekarang akun-akun apa yang perlu ditutup? Ya, akun-akun apa yang perlu ditutup atau di jurnal penutup? Yang pertama adalah untuk menutup pendapatan. Untuk menutup pendapatan, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi itu dikredit, pendapatannya di debit. Yang kedua, untuk menutup beban-beban. Bagaimana jurnal penutupnya? Yang beban-bebannya itu dicatat di sebelah kredit, yang di debit itu adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah menutup akun laba rugi. Menutup akun laba rugi dapat dilakukan dengan dua cara. Ya. Tuh. Kalau perusahaan mengalami laba, bagaimana menutup akun laba ruginya? Kalau perusahaan itu mengalami laba, jurnalnya adalah ikhtisar laba ruginya di debit dan yang dikredit adalah modal. Sebaliknya, kalau perusahaan itu mengalami kerugian atau rugi, maka modalnya yang di debit dan yang dikredit itu adalah ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Terus menutup akun prive. Menutup akun prive, jurnalnya adalah modalnya di debit dan yang dikredit itu adalah prive. Selanjutnya, setelah membuat jurnal penutup adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, di dalam neraca saldo setelah penutupan itu memuat daftar akun beserta saldo akun tersebut pada awal periode berikutnya. Nah, fungsinya apa? Kita membuat neraca saldo setelah penutupan itu adalah sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Seperti itu. Nah, akun-akun apa yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan? Itu ada aktiva, kewajiban, dan modal akhir. Ya, atau harta, utang, dan modal akhir. Setelah membuat neraca saldo setelah penutupan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal pembalik. Nah, bagaimana caranya membuat jurnal pembalik? Itu adalah mencari rekening-rekening utang dan piutang, baik beban maupun pendapatan,
yang timbul pada saat melakukan atau membuat jurnal penyesuaian. Nah, tujuannya apa membuat jurnal pembalik? Yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menerima atau membayar kas. Maka sebelum memulai pembukuan pada periode berikutnya, sebaiknya dibuatkan jurnal pembalik. Itu. Terus, akun-akun apa yang memerlukan jurnal pembalik? Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Terus, yang ketiga, beban yang akan dibayar. Yang keempat, pendapatan yang akan diterima. Itu semua adalah tahap pelaporan. Nah, setelah kita melalui beberapa tahap tadi, ini gambaran tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, agar lebih jelasnya, ini ada bagannya. Yang pertama ada transaksi. Yang pertama, setelah transaksi kemana? Ke bukti transaksinya. Ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa? Contohnya ada kwitansi, ada nota, dan sebagainya. Setelah ada bukti transaksi, kita buat jurnal umum dan jurnal khusus. Kita analisis bukti transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal khusus atau jurnal umum. Nah, seperti itu. Setelah itu, sebelum tadi ke jurnal, dari bukti transaksi itu bisa kita juga membuat buku besar pembantu. Dari buku besar pembantu terus ke posting ke buku besar utama di sini. Postingnya dari mana? Dari jurnal khusus dan umum tadi masuk ke buku besar. Setelah membuat buku besar, langkah selanjutnya adalah ke neraca saldo. Setelah neraca saldo, terus ke ayat jurnal penyesuaian. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kita buat kertas kerja atau worksheet. Setelah kerja atau worksheet, kita membuat laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan, setelah membuat laporan keuangan adalah membuat jurnal penutup. Setelah penutup adalah membuat neraca saldo setelah penutup. Baru terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Nah, ini tadi adalah bagian daripada membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.